Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muslina atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk membuat tugas aksi nyata modul 3.2 calon guru penggerak angkatan 6 SMK Negeri 1 Loksmawe. Sebelumnya mohon izin Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu atau biodata singkat Ibu kepada kami. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslina SPD. Saya dipercayakan menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana lebih kurang sudah 5 tahun yang selama ini saya jalankan. Insya Allah kendalanya pasti ada banyak, apalagi menyangkut sapras. Kemudian kegiatan program kerja kami di bidang sapras, kalau di sini kan ada pengadaan, penghapusan, pemeliharaan. Kalau bidang pemeliharaan, perbaikan. Kalau di bidang pemeliharaan kita setiap tahun ada merehab meja kursi siswa, kemudian ada perbaikan, pengecatan gedung, taman dan sebagainya. Kemudian pengadaan barang itu biasanya awal tahun. Barang-barang praktek siswa. Kemudian pengadaan mobiler siswa juga ada pada tahun-tahun pertama, meja, kursi dan sebagainya. Kemudian apalagi di sini kami setiap barang kami mempunyai inventaris yang baik, terdata dengan baik, apakah itu pemeliharaan, apakah itu penghapusan barang, itu insya Allah kami tertata dengan baik, ada catatannya. Jadi ada namanya inventaris barang itu setiap kelas atau setiap ruangan. Kemudian kira-kira di sini berapa jumlah rombel belajar dan berapa kompetensi keahlian yang dimiliki. Kemudian aset sarananya itu bagaimana proses pemakaiannya. Ya baik, kita di sini jumlah siswa 1045, ya lebih kurang ya. Kemudian punya kita sejumlah 38 rombel dengan memiliki 7 jurusan atau kompetensi keahlian. Itu semuanya punya laboratorium masing-masing. Setiap laboratorium itu ada komputernya, insya Allah lengkap. Walaupun walaupun mungkin ada alat tersebut sudah ada yang masanya udah sampai ya, udah uzur ya. Tapi untuk pengadaan dari sekolah kita kan terbatas, namanya komputer terbatas. Jadi kalau ada yang membantu mungkin kan dari pemerintah, dari dinas, selama ini udah lama nggak dapat bantuan. Biasanya kita dapat bantuan setahun sekali, ada komputer, ada LCD kayak gitu. Ini udah lama ini, semasa Covid kita nggak dapat. Mudah-mudahan nanti ada bantuan dari pemerintah lagi, sehingga kita tidak kesulitan terhadap barang-barang yang diperlukan oleh kompetensi keahlian. Bu, boleh cerita proses pemeliharaan barang itu bagaimana, Bu? Proses pemeliharaan barang, pertama kita pengadaan dulu. Sesudah pengadaan kita distribusi. Barang itu kemana, kita ada lengkap catatan semua. Kemudian distribusi itu kita bertanggung jawabnya langsung kepada, kalau di laboratorium Kaleb, ketua lab. Kemudian di situ mereka ada dibuat kartu pemeliharaan barang. Setiap barang yang memang sudah ini kita perbaiki ya. Yang masih kita perbaiki, yang sudah kita perbaiki kita buat penghapusan. Oke, terima kasih Bu atas wawancara singkat hanya hari ini. Mudah-mudahan sarana dan prasarana SMK 1 Loksmawe lebih baik ke depannya, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan atau dinas-dinas terkait sehingga pembelajaran di SMK 1 semakin hari semakin baik dan terus berkembang. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anjar. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk pembuatan tugas aksi nyata modul 3.2 dalam pemberdayaan
aset sekolah, yaitu di sini karena Ibu di bagian hubungan masyarakat lebih kepada siswa untuk prakerin atau praktek kerja lapangan atau praktek di kerja dunia industri. Jadi sebelumnya saya mohon izin Ibu untuk memperkenalkan diri, kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Anjarwati SE MPD. Saya di jabatan saya di SMK Negeri 1 Lok Samawe, yaitu Wakil Kepala Sekolah Bagian Hubungan Masyarakat, di mana tugas yang saya laksanakan di sekolah itu, tugas utama saya itu setiap siswa yang keluar PKL atau praktek kerja lapangan itu menjadi tanggung jawab saya untuk penempatan para siswa tersebut. Adapun siswa yang saya tempatkan di industri itu baik di dalam kota Lok Samawe, luar kota Lok Samawe, bahkan sampai ke internasional. Dan tempat-tempat yang kita tempatkan siswa tersebut menurut kompetensi keahlian masing-masing. Ada yang di industri besar, di industri menengah, bahkan ada yang di industri kecil. Dan mereka juga itu kita bekali ilmu sebelum mereka kita tempatkan di PKL-nya tersebut. Mungkin untuk tugas utama saya sebagai humas untuk siswa PKL itu yang bisa saya sampaikan. Tugas tambahan selanjutnya itu menerima semua tamu yang masuk ke SMK Negeri 1 Lok Samawe itu melalui humas dulu, baru kita salurkan ke bagian-bagian yang lainnya. Ya, terima kasih Bu penjelasannya. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi adalah kira-kira berapa lama Bu masa siswa ini dalam melaksanakan studi lapangannya. Kemudian apa hasil daripada siswa tersebut untuk setelah menjalani praktek lapangan? Ya, terima kasih. Adapun rentang waktu yang kita siapkan untuk siswa yang PKL ke lapangan itu jadwalnya itu sampai dengan 6 bulan. Kita berikan kesempatan mereka untuk praktek kerja industri. Namun dalam kegiatan SMK Negeri 1 Lok Samawe ini ada beberapa fase. Ada yang 3 bulan pulang kemudian dilanjutkan kembali. Ada juga yang 3 bulan secara kontraknya itu permohonannya itu 3 bulan, kemudian kita lanjutkan lagi ke 3 bulannya. Itu menurut kebutuhan yang dibutuhkan industri. Kemudian setelah para siswa itu kita melaksanakan kegiatan PKL di industri, maka yang diharapkan oleh pihak sekolah ilmu yang mereka dapatkan ketika di lapangan itu dapat diterapkan pada dirinya masing-masing untuk bekal dia setelah tamat dari sekolah. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Mudah-mudahan aset prakerin yaitu terutama siswa kita dari tahun ke tahun dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Mudah-mudahan skill dan soft skill yang dimiliki oleh siswa dapat terus dikembangkan setelah tamat dari SMK 1 Lok Samawe. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Semoga apa yang kita harapkan oleh seluruh pihak sekolah itu terlaksana dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Eka. Selamat siang Pak Najar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Eka atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbincang-bincang sedikit tentang aset pemberdayaan di SMK Negeri 1 Lok Samawe. Baik Pak Najar. Terutama di sini yaitu tentang aset laboratorium dan gurunya. Jadi sebelumnya Pak Eka mohon memperkenalkan diri dulu secara singkat untuk kami tahu biodata Pak Eka. Baik, nama saya Eka Firdaus. Saya pendidikan sarjana S1 di STIMIK Bina Bangsa Lok Samawe, S2 di Universitas Syakuala di Magister Teknologi Informasi. Saya mengajar di sini dari tahun 2010. Nah, sekarang saya diamanahkan sebagai Ketua Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan.
Ya, terima kasih Pak Eka pengenalan singkatnya. Kemudian berikutnya Pak Eka bisa jelaskan nggak bagaimana kompetensi keahlian dan aset laboratorium yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Lux Mawai. Baik, kita mulai dari jurusan Teknik Komputer Jaringan, jurusan saya. Kami ada satu buah lab Teknik Komputer Jaringan. Di situ ada beberapa alat jaringan komputer yang kita pelajari dan dikuasai oleh guru-gurunya ya. Yang pertama itu ada mikrotik, kita ada sekitar 25 mikrotik. Kemudian kita ada switch yang manageable, switch yang bisa dikonfigurasi itu sama sekitar 25 buah. Kita ada access point kita ada beberapa. Kita ada antena omni untuk di luar ya, untuk jaringan di luar. Nah itu guru-gurunya itu yang mengajar mikrotik ada Pak Ajis. Kemudian kita juga baru aja tahun yang lalu kita bisa membeli untuk jaringan fiber optik. Jadi kita sudah alhamdulillah sudah praktek jaringan fiber optik biarpun tidak dengan alat yang mahal, tapi dengan alat toolkitnya itu kita sudah belajar. Anak kelas 2 itu yang mengajar Ibu Fitri dengan Bu Eliani. Sedangkan saya prakteknya ke switch manageable. Itu untuk jurusan TKJ kita ada satu buah lab. Untuk rekayasa perangkat lunak, itu ketua jurusannya Ibu Fitri, itu mereka ada satu buah lab juga. Itu murni software ya. Jadi kalau di perangkat lunak itu biasanya belajar pemrograman, baik itu desktop itu biasanya pemrograman yang di laptop, baik itu yang web, yang baik yang statis maupun dinamis, kemudian database. Kemudian kita juga ada lab multimedia, itu udah termasuk lab TEFA, Teaching Factory. Itu ketua jurusannya Ibu Mawarni Eskom. Ya, di multimedia itu mereka belajar editing video. Ya, cara mengambil kamera angle-nya, mengedit video, mengedit foto, animasi 3 dimensi, animasi 2 dimensi, itu semua mereka pelajari. Kemudian satu lagi yang di jurusan kita yang ada elektro ya, itu kajurnya Pak Muhammad ST. Itu mereka yang ada robotiknya, jadi mereka ada belajar Arduino seperti itu. Oke, baik, satu lagi Pak Eka, proses pemeliharaan lab itu bagaimana Pak kalau di SMK 1 Lux Mawai? SMK 1 Lux Mawai kita ada kepala lab, jadi pemeliharaannya ada berkala ya, biasanya setiap tahun itu kita ada UKK, ujian kompetensi keahlian, itu yang kita perawatan secara berkala, tetapi ada juga perawatan pada saat ada kerusakan PC. Kita ada teknisi di sini. Biasanya satu kita ada teknisi. Jadi ada teknisi yang membantu untuk merawat PC-PC. Oke, terima kasih Pak Eka pencerahannya dan pemberitahuan aset-aset yang ada di SMK 1 Lux Mawai. Mudah-mudahan terus kita pertahankan dan kita jaga aset-aset yang sudah ada sehingga anak-anak peserta didik kita dapat lebih baik ke depannya, dapat menggunakan peralatan atau perlengkapan di SMK Negeri 1 Lux Mawai. Sekali lagi terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka. Mungkin akan diumumkan oleh Ibu Menteri Bidang Kesiswaan, Ibu Siti Aminah. Saya hanya pengantar saja. Sekali lagi, saya sangat mengapresiasikan. Mudah-mudahan ada beberapa kesalahan, kejanggalan kita perbaiki bersama. Kita coba renungkan bersama, kita perbaiki ke arah yang lebih baik ke depannya. Setiap kegiatan itu ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya. Maka sama-sama kita saling introspeksi diri, kita berbuat, kita saling menghormati kawan. Jadi sebelumnya kita bertanya kepada keempat calon pemenang hari ini. Ya, terima kasih untuk mereka.